Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Mari kita beri sapaan kepada orang yang ada di samping kiri dan kanan kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa mereka orang-orang yang hadir takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengapa demikian? Satu hal yang saya renungkan adalah Yesus tidak sekedar mengajar, tapi Yesus melakukan apa yang dia ajarkan, sehingga pengajarannya berdaya guna, punya power, punya kekuatan untuk membawa orang kepada pertobatan. Kenapa orang membandingkan dengan para ahli Taurat? Ahli Taurat mengajar karena kepandaian mereka, tapi mereka tidak melakukan itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kurang berwibawa. Kadang Yesus melakukan perbuatan baik pada hari Sabat, lalu orang-orang Farisi mulai menjudge Yesus. Ini yang tidak disenangi oleh orang-orang. Bagi orang-orang, Yesus mengajar dengan wibawa karena dia melakukan perbuatan kasih dalam kehidupannya, karena Allah sendiri adalah kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan apa ini suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkan dan mereka taat kepadanya. Yesus punya kuasa. Yesus mampu mengalahkan segala kejahatan. Tinggal bagaimana kita percaya kepada Dia atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus punya kuasa itu. Kita tinggal meminta Dia. Kita tinggal datang kepada Dia setiap hari. Dan kita akan bisa menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman hidup saya pernah sakit hampir meninggal. Dalam sakit yang parah, saya bilang begini ke Tuhan, "Tuhan,
Kalau boleh ampuni dosa-dosa saya Tuhan, karena saya orang yang tidak sempurna. Dan berikan saya kesempatan Tuhan untuk bisa terus melayani Engkau dalam setiap keterbatasan yang saya miliki dalam kehidupan saya. Setiap hari saya mengatakan hal yang sama. Saya berdoa pada jam 3 kerahiman ilahi. Saya memohon belas kasih Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan Anda. Itu karena belas kasih Tuhan, karena kuat kuasa Tuhan. Bukan karena yang lain, bukan karena kekuatan saya. Maka mari, Tuhan kita punya kuat kuasa yang luar biasa. Setan saja takut. Kadang kita takut dengan sakit dan penyakit yang kita miliki. Lalu kadang kita berpikir bahwa aduh Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan ada Bapak Ibu. Tuhan begitu dekat dengan Anda. Tinggal bagaimana Anda dengan segala kekuatanmu menyerahkan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu. Dan biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Tuhan punya kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Tuhan Yesus tidak sekedar berkata-kata, melainkan Dia punya kuasa untuk mampu menyembuhkan dan membebaskan kita dari penyakit yang kita alami, dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita juga diajak untuk setia mengikuti Yesus dan ajarannya sebagai muridnya. Kita tidak hanya sampai pada rasa takjub, tetapi juga berani mengambil keputusan untuk tetap setia menjadi pengikutnya dan setia melaksanakan ajarannya apapun resiko yang kita hadapi. Percaya Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang punya pergumulan, Tuhan baik Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Kalau saat ini Anda mengalami keputusasaan, Anda punya satu kekuatan yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, yang mampu mengalahkan segala kelemahan Anda dan roh-roh jahat yang menguasai hidupmu. Maka jangan pernah berhenti untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk juga membawa orang lain kepada keselamatan itu sendiri. Pertanyaan buat kita renungkan. Sudahkah kehadiran kita membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kehadiran Anda sebagai seorang suami membawa keselamatan dan sukacita bagi istri dan anak-anakmu, atau istri membawa sukacita dan keselamatan bagi suami dan anak-anakmu, atau anak-anak membawa sukacita bagi kedua orang tua. Saya sebagai seorang biarawan, saya juga dipanggil untuk meninggalkan keinginan-keinginan saya. Saya punya banyak keinginan. Tapi saya dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk meninggalkan segala keinginan saya dan membawa serta merangkul banyak orang dalam kehidupan saya dan membawa mereka kepada Tuhan. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita adalah dekat dengan Tuhan agar kita memperoleh kuat kuasa daripadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan selalu. Hari ini kita mendengar orang-orang takjub. Apakah kehadiran kita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, kehadiran kita membuat orang takjub bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa? Ataukah justru kehadiran Anda dalam keluarga atau dalam masyarakat membuat orang lain merasa kecil atau membuat orang lain merasa putus asa? Tapi justru kehadiran kita
membawa damai, membawa harapan pada orang lain. Sekalipun akhir-akhir ini orang mengalami begitu banyak pergumulan, entah ekonomi, entah persoalan dalam rumah tangga, ataupun persoalan-persoalan yang lain. Kuasa Tuhan hadir dalam diriku dan diri Anda. Percaya itu. Maka mari kita gunakan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita untuk membawa orang-orang semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini juga kita diajak untuk selalu merasa takjub dengan pribadi Yesus. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka mari kita belajar dari keutamaan-keutamaan hidup Tuhan kita yang membawa keselamatan, yang membawa damai, yang membawa harapan. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita bisa menjadi sempurna kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap karya yang akan kita lakukan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah kami bila kami mohon datangnya kerajaan-Mu, dan semoga sabda pembebasan dari Yesus Putra-Mu pada hari-hari baik maupun jahat, pada hari-hari kami merasa tak berdaya serta kesepian, cukuplah bagi kami karena meyakinkan kami bahwa Engkau mendampingi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang Kau kasih dan yang Kau doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.